Dana pendamping desa itu minta ampun Pak, anak buah Bapak itu. Dia ambil anggaran besar sekali, sementara sudah mungkin bisa dievaluasi. Apakah masih perlu pendamping desa atau tidak? Di desa saya ada kepala desa itu sampai masuk penjara karena mengelola dana desa. Kemudian peran pendamping desa sebenarnya seperti apa? Kok kenapa sampai ada untuk kepala desa itu masuk penjara? Ya, kalau begitu kita evaluasi pendamping desa ini tidak ada lagi untuk tahun berikutnya. Apalagi ada tanda kutip di belakangnya, pendamping desa ini katanya ada titipan macam-macam, nggak tahu benar atau salah. Ya, ada yang harus punya KTA dan lain sebagainya. Nggak tahu ya Pak Menteri kalau itu benar. Itu isu mungkin ya. Ya mudah-mudahan nggak benar. Jam 3 subuh kalau ada terjadi sesuatu di kampung, yang dicari itu kepala desa dan perangkat desanya. Yang monggo kita kasih anggaran yang baik, kita kasih tunjangan yang lebih bagus buat para kepala desa dan perangkatnya. Kita masukkan anggaran tambahan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa. Apalagi kalau nantinya pendamping desa nggak ada lagi, kita kasih aja ke mereka. Kita butuh care, butuh perhatian untuk para kepala desa dan perangkatnya. Kita bubarin aja ini kementerian ini. Buat apa? Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya prihatin ya karena Kementerian PDT ini seperti yang saya katakan lalu masih seakan-akan di dalam penganggaran itu masih disisihkan begitu. Ini anggaran kurang lebih 3 triliun ini Pak. Kalau di kementerian lainnya memang sangat kecil ya. Tapi herannya embel-embelnya di belakang, saya katakan beberapa yang lalu, masih ada namanya tertinggal. Sekali lagi masih ada yang namanya tertinggal. Loh, kalau masih ada nama yang tertinggal itu harusnya diangkat supaya tidak tertinggal lagi. Tapi miris, anggaran ini masih terlalu sedikit, sementara setiap hari bukan hanya kami, teman-teman di Komisi 5 itu kalau turun ke bawah itu banyak sekali masukan-masukan dari kepala desa ya tentang bagaimana mengangkat desa mereka. Syukur, mudah-mudahan komitmen Kementerian PUPR ya lewat yang kami perjuangkan, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa kami bawa ke desa. Begitu keluar impres terbaru dari Presiden di mana APBN bisa sampai ke jalan-jalan di kawasan Indonesia ini, apakah itu di kabupaten atau provinsi bisa. Tapi yang saya katakan lalu, ingatkan lagi bahwa negara kita ini masih sebagian besar di desa, tapi anggarannya sangat sedikit sekali. Bukan belum lagi itu anggaran yang sekecil itu, dana pendamping desa itu minta ampun Pak, anak buah Bapak itu. Dia ambil anggaran besar sekali, seperti tahun yang kemarin itu hampir 50% dia ambil. Sementara sudah mungkin bisa dievaluasi. Apakah masih perlu pendamping desa atau tidak? Saya hidupnya kalau pulang di daerah di desa, apalagi SDM-nya. Memang cara kita mau ambil pendamping desa itu seperti apa? Di desa saya ada kepala desa itu sampai masuk penjara
karena mengelola dana desa. Kemudian peran pendamping desa sebenarnya seperti apa? Kok kenapa sampai ada untuk kepala desa itu masuk penjara? Jadi dipikirkan lagi sumber daya dari pendamping desa ini yang memakan anggaran kurang lebih 50% di Kementerian Bapak. Begitu. Ya, mudah-mudahan para pendamping desa ini, ya seperti saya katakan, tidak ada kepentingan lain yang disisipi, sehingga semakin besar tanda tanya ini kepentingannya apa. Karena pendamping di desa, kecamatan, di kabupaten aja koordinasi dengan kita saja anggota Komisi 5 susah. Padahal fungsi pengawasan kita itu harusnya jalan bagi mereka itu. Sehingga teman-teman yang dalam pertemuan beberapa hari yang lalu ada yang mengusulkan, kalau begitu kita evaluasi pendamping desa ini tidak ada lagi untuk tahun berikutnya. Apalagi ada tanda kutip di belakangnya, pendamping desa ini katanya ada titipan macam-macam, nggak tahu benar atau salah. Ya, ada yang harus punya KTA dan lain sebagainya. Nggak tahu ya Pak Menteri kalau itu benar, itu isu mungkin ya. Ya, mudah-mudahan tidak benar. Itu yang pertama saya sampaikan. Kemudian kedua, saya juga sudah sampaikan ini Pak. Ya, dengan anggaran sekecil ini, sementara para kepala desa itu bekerja 1 kali 24 jam, kepala desa. Mereka yang berhadapan hari-hari jam menit dengan masyarakat. Jam 3 subuh kalau ada terjadi sesuatu di kampung, yang dicari itu kepala desa dan perangkat desanya, bukan atasan-atasan mereka, apalagi yang di atas jauh. Sehingga mungkin kita Komisi 5 itu bersepakat, kalau kementerian ini masih diperlukan untuk tahun-tahun berikutnya, ya monggo kita kasih anggaran yang baik, kita kasih tunjangan yang lebih bagus buat para kepala desa dan perangkatnya. Kalau APBN ini untuk bangsa dan negara ini, kenapa kita sulit mau mengangkat? Karena saya katakan kerja mereka itu 1 kali 24 jam berhadapan langsung dengan masyarakat. Ini mungkin yang saya akan kita perjuangkan. Kemudian masalah dana desa Pak, sekarang masih polemik. Dana desanya itu yang 11%, ya. Katanya karena saya belum lama balik dari daerah, ada pertemuan para kadis itu mempersoalkan itu karena seperti untuk duka itu bisa ambil dari 11% itu. Tapi seperti apa mereka mau bagi itu? Apakah karena jumlah orang yang mau mati di satu desa itu mereka nggak tahu, sehingga mau dikasih ini anggaran berikutnya sudah tidak ada, terjadi masalah di desa karena menurut mereka juklak itu nggak cun sama aturannya, juklak tentang 11% itu. Sehingga saya minta ke depan kita masukkan anggaran tambahan tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa. Apalagi kalau nantinya pendamping desa nggak ada lagi, kita kasih aja ke mereka, ke kepala desa dan perangkat desa. Sekarang kan juga Pak, penyebaran virus corona itu kan sudah tidak sekuat tahun-tahun sebelumnya. Dana desa yang dialokasikan ke situ cukup besar. Apakah itu lewat bantuan dan sebagainya? Kira-kira sudah ada perencanaan yang baik dari Kementerian Bapak untuk itu mau alokasikan ke lain. Apalagi kalau kita kumpul-kumpul, dana desa yang dikelola oleh kepala desa itu cuma berapa persen? Sedikit sekali karena sudah ada alokasi ke lain. Kemudian para kepala desa ini mau kerja apa dia dengan anggaran yang sekecil itu? Sehingga memang
kita butuh care, butuh perhatian untuk para kepala desa dan perangkatnya. Kalau anggaran yang seperti itu, Pak Ketua Komisi, kita mungkin pikirkan lagi. Memang itu hak prerogatif Presiden, tapi kita usulkan kalau coba dengan anggaran 3 triliun untuk mengangkat desa, apalagi ada merek tertinggalnya di belakang, kita bubarin aja ini kementerian ini. Buat apa? Saya iri sekali dengan daerah-daerah yang, mohon maaf, ada otonomi khusus. Udah kaya dan lain sebagainya, tapi dana otsusnya itu minta ampun. Kayak DKI Jakarta, sebenarnya otsusnya di mana? Karena ada APBN langsung yang mengelola ibu kota ini. Ya, triliun anggaran yang dialokasikan ke dana otonomi khusus, tapi kita putar saja ini kementerian ini menjadi desa khusus supaya bisa dapat perhatian dari pemerintah. Jangan lagi pakai nama tertinggal, malu kita. Sudah 70 tahun lebih kita merdeka, tapi masih ada tertinggalnya. Dari presiden ke presiden masih ada mereknya ini. Mungkin kita bikin saja kementerian desa khusus, kementerian desa dan bla 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 itu khusus di belakang supaya dapat penganggaran yang lebih besar. Ya, Pak Soekarno kan pernah bilang, untuk membangun suatu negara yang besar seperti Indonesia itu, kita harus membangunnya dari bawah, dari desa. Apalagi dulu kita masih terkenal dengan Indonesianya itu 80% lebih masyarakat kita masih tinggal di desa. Bisa dipersingkat? Ya. Kira-kira itu jadi perhatian kita untuk anggaran desa berikutnya. Oke, makasih Ketua, makasih Pak Menteri dan jajarannya.